semuanya, saya Muni Denis. Di video kali ini saya mau minta pendapat teman-teman saya tentang sekolah dari rumah. Di dunia ini banyak negara yang sedang di lockdown dan sekolah pun diliburkan demi keamanan bersama. Nah, termasuk di Makau ini. Nah, jadi banyak anak-anak itu yang sekarang berada di rumah, tidak pergi sekolah. Tapi mereka tetap mengerjakan tugas-tugasnya di rumah dengan sekolahnya online melalui program internet, dan juga mereka harus tetap mengerjakan PR, dan kadang-kadang pekerjaan rumahnya itu dikirimkan melalui email. Nah, saya mau minta pendapat ibu-ibu tentang hal ini. Apa sih pendapat mereka? Ayo kita simak. Homeschooling, sekolah di rumah. Wah, ini kalau dibahas udah nggak habis. Kalau cuman beberapa menit bisa sampai berjam-jam. Bayangkan saja ya, yang namanya tugas anak-anak itu bisa bikin kepala jadi botak. Apalagi anak saya sekolahnya di sekolah Portugis. Ini kelas 2 SD dan yang satu masih TK. Walaupun TK tugasnya pun gak mudah loh, setiap minggu dikirim, dia harus melakukan keterampilan, ada menari, menyanyi, dan harus bikin video yang harus dikirim ke gurunya. Dan ini tugas anak saya yang sudah saya print, anak saya yang kelas 2, ini cuma matematika sama Portugis saja, masih belum yang Chinese. Kalau yang Chinese lebih gila lagi karena saya kan tidak tahu Chinese ya, tidak mengerti Chinese, kadang cuma kita googlein aja. Ini Chinese tugas, masih belum Portugis, English, dan harus seorang ibu ya yang sebenarnya kita nggak siap, bener gila ini. Mana pernah bermimpi sampai anak-anak berbulan-bulan di rumah tapi harus belajar, harus tetap menjalankan tugasnya. Kan nggak ada persiapan seperti itu juga kita ya, kita harus dituntut harus tahu matematika dengan bahasa Portugis karena anak saya Portugis, dituntut untuk mengerti sastra Portugis, tata bahasa yang dalam Portugis. Wah, itu benar-benar bikin sakit kepala juga. Tapi mau apa lagi ya, ini yang namanya juga pandemi, kita juga nggak mau, dan pasti banyak sekali orang tua ataupun guru mereka nggak siap dengan keadaan ini. Tapi ya harus kita jalanin saja, semoga semuanya akan cepat berakhir. Dan untuk para ibu-ibu tetap semangat, atau bapak-bapak juga semangat, ajari anak-anak. Nah, di sini ada teman saya, ini Satini. Hai. Dan teman saya yang satu lagi, Agnes. Ya, kita minta pendapatnya dari Satini dulu nih ya, tentang anak-anak sekolah di rumah tuh gimana sih gitu. Ya, terima kasih. Nama saya Satini. Jadi anak saya itu sekarang K3, umurnya 5 tahun. Jadi dia itu ada homeschooling juga, bukan homeschooling. Jadi dari sekolahan itu dia ngasih PR kayak gitulah ya, bentuknya itu dalam bentuk PR. Jadi sekarang itu jadi emak-emaknya itu sibuk deh. Sibuk, jadi pekerjaannya itu sekarang tambah. Yang tadinya kita cuma masak, ngurusin rumah tangga, sekarang ada satu pekerjaan yang ibu-ibu ini semuanya dilakuin ya. Sekarang kita itu jadi guru. Jadi itu sekarang kita jadi guru, ngajarin anak, dan pengalamannya jadi bertambah ya. Jadi yang biasanya itu kita kan cuek itulah ya, ada PR, misalnya PR-nya itu gampang-gampang lah, itu masih bisa. Tapi sekarang ini karena kan bertambah hari gitu, PR-nya itu jadi semakin naik gitu ya levelnya, jadi semakin susah. Aduh, pusing di kepala. Kepala Barbie pusing. Jadi PR-nya itu karena sekarang juga
pelajarannya itu walaupun anak kecil susah kan ya, susah lama-lama tambah apalagi susah ya. Iya benar, jadi zaman kita tuh nggak ada kayak gitu. Mungkin kita udah lupa gimana Betul. cara ngerjainnya ya. Jadi zamannya kita itu nggak ada yang seperti itu, apalagi semuanya conducted di sini kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi kadang kita tuh PR-nya itu kita jadi belajar, googling dulu, translate. Ini ngomong apaan sih, maunya apa kayak gitu. Jadi ya ada senangnya, ada nggak senangnya kalau dalam masa karantina kayak gini ya. Jadi senangnya juga suami kerja dari rumah, jadi bisa quality time kayak gitulah. Tapi ya nggak senangnya karena kita terbatas, mau kemana itu agak susah. Untungnya kita di sini masih oke lah ya, kita tinggal di Makau ini masih bisa keluar kayak gini, bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi home quarantine itu dalam masa karantina kayak gini lah ya, itu kita ambil positifnya. Kalau bagi saya itu menurut aku ya quality time. Jadi kita jadi semakin sama keluarga gitu ya, semakin dekat dengan anak, semakin banyak apalagi nih ini jujur gitu ya, semakin banyak Iya dong, harus jujur. semakin banyak nonton film Korea. Jadi banyak nonton drama Korea Jadi, ya. iya betul, ini aja dari aku, dan Ya, silakan. gimana Agnes, pendapat kamu? Kalau anak aku kan masih di TK 1, jadi pelajarannya masih gampang. Terus tapi tetap aja sih, karena aku karena di sekolah kan diajarkan bahasa Mandarin juga. Iya. Itu Oh yang- iya betul yang betul. agak-agak susah. Kalau untuk bahasa Inggris ya masih gampang lah, anak kelas 1. Paling yang cuma ya alfabet kayak gitu-gitu. Terus kayak craftnya sih yang agak susah, karena aku kan nggak suka craft gitu kan. Terus kita harus yang gunting-gunting, terus beli ini beli itu. Terus sampai aku beli printer juga karena Waduh, tambah karena biaya ya. tambah biaya, benar, tambah biaya, harus beli printer segala macam. Tapi yang bersyukurnya masih bisa belajar juga, kan masih bisa kumpul sama keluarga juga di sini. Terus bisa bangun siang, biasanya kan harus sekolah. Iya. Bangun pagi itu ngebangunin anak tuh susah banget, tapi sekarang masih bisa. Tapi ya susahnya sih paling karena kita tuh bukan guru gitu Iya. ya. Kita bukan guru, dan aku tuh sebenarnya salut gitu sama guru yang ngajarin 30 anak sekelas gitu ya. Betul betul. Aku betul. ngajarin Iya, satu anak satu aja pengen banting-banting Iya, gitu. betul, bisa. Jadi emosional ya. Jadi emosional Iya. gitu. Pengen Iya, banting-banting gitu, tapi karena kata gurunya juga kan, ya udah ini kan masa Special edition special lah ya. unprecedented time, Iya. jadi ya udah, kalau anaknya mau belajar syukur gitu, Iya, silahkan. betul. Kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa, yang penting anak tuh nggak stres dan sehat aja sih Iya, sekarang iya, gitu. iya. Karena udah nggak bisa keluar rumah pun itu udah bikin stres gitu. Iya Iya, betul. Jadi yang penting tiap minggu homeworknya aja dikumpulin. Iya. Itu aja sih. Nah, karena anak-anak masih kecil, itu kita masih gampang ya untuk ngerjain PR-nya. Nah, kalau yang udah tingkatannya itu mungkin udah kelas 6, bahkan mungkin SMP, SD, mungkin SMP itu gitu ya udah ya. lebih susah Oh, lagi pelajarannya betul, ya. betul. Mungkin kita juga akan menyerah ya, karena kita sendiri harus belajar dulu ya Iya, untuk betul. membantu anak kita Iya. gitu. Oke, thank you, dan semoga coronavirus ini cepat berlalu, jadi anak-anak bisa kembali sekolah seperti sedia kala ya. Terima kasih. Oke, bye bye. Halo, ini teman saya namanya Maria. Hai Maria. Hai. Kalau menurut aku pribadi sih awal-awalnya agak susah ya, rumit gitu loh. Misalnya kalau misalkan kita nggak ada, karena kan PR-nya itu macam-macam nih. Kalau kita nggak ada punya printer di rumah, terus ada scanner gitu, itu agak rumit. Karena awalnya itu aku juga bingung. Terus cara ngajarin anak juga ini, tapi untungnya komunikasi guru sama murid itu
dan antara orang tua sangat dipantau banget sama sekolah. Jadi so far sampai sekarang itu sih bagus-bagus aja ya. Gitu ya. Kamu kesulitan nggak sama PR-nya anak-anak gitu? Kan kita udah lama ya nggak belajar pada tingkat tersebut. Buat anak saya, karena mereka kan punya aktivitas di luar dari sekolah, kayak Mandarin mereka ada les sendiri, matematika ada les sendiri. Jadi di saat sekarang ini kan maka udah buka untuk activity learning out di luar dari sekolah itu emang ada. Jadi nggak ada masalah sih buat aku. Oke, mungkin karena mereka terbiasa untuk kerja sendiri ya. Iya. Dan mereka udah independen lah ya. Ya, Jadi, untuk nggak belajar masalah. gitu mereka independen sendiri gitu loh. Oke, berarti ya bagus lah ya untuk anak-anak kamu. Jadi kendala kamu hanya itu aja, masalah printer. Ya awalnya gitu Ya. loh. Terus ya karena sekarang kan juga Makau semuanya sekolah everything control. Jadi komunikasi guru murid antara orang tua juga saling membantu di sini gitu loh. Jadi nggak ada kendala besar banget lah gitu. Terus lumayan anaknya juga bisa ngatasin untuk pelajarannya mereka masing-masing. Oke, jadi so far so good ya. Iya. Oke, thank you Maria. Ya, bye.